ada sepasang bola mata yang berwarna merah. Ini ada di sekitar rumah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Wahid. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman pribadi saya ketika saya membangun rumah. Ya, bisa dibilang rumah ini berada di tengah-tengah kebun. Letaknya sih jauh sih dari pemukiman. Cerita ini mungkin tidak terlalu seram atau horor, namun alangkah baiknya bila saya menceritakan pengalaman ini kepada teman-teman sekalian. Berikut kisahnya. Gue membangun rumah ini letaknya tidak terlalu jauh sih dari orang tua saya. Letaknya tidak terlalu jauh dari rumah orang tua saya, sekitar 1 km dari kediaman orang tua saya. Gue membangun rumah ini kurang lebih selama 1 tahun, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Maklumlah, membangunnya sih estafet dan tidak langsung jadi. Di sini gue akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh tukang dan kenek yang membangun rumah saya. Sebut saja keneknya bernama Wak John. Hari pertama ketika dia menggali tanah yang akan digunakan untuk pondasi, beliau bermimpi bertemu dengan sosok pria memakai baju serba putih, menanyakan kenapa dia menggali tanah di sana. Dan Wak John menjelaskan kepada pria itu bahwa dia menggali tanah di sini atas permintaan dari saya untuk dibangunkan sebuah rumah. Dan dia juga menceritakan bahwa saya adalah anak dari bapak ini yang berada di RT tersebut. Mendengar penjelasan dari Wak John, pria berbaju putih itu kemudian mengizinkan Wak John untuk menggali tanah di sana untuk fondasi rumah. Namun dia berpesan untuk tetap berlaku sopan ketika berada di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan letak posisi tanah saya yang akan dibangunkan rumah. Posisinya adalah di sebelah utara itu masih ada kebun warga yang ditanami jagung. Di sebelah timur itu kebun warga yang masih ditanam oleh jagung. Di sebelah barat itu kebun warga yang ditanami oleh jati. Dan sebelah selatan itu kebun warga yang ditanami masih hutan belantara, ya bisa dibilang karet, pokoknya kayu-kayu keras lah. Pada waktu itu akses menuju rumah saya ini masih dalam keadaan tanah, belum ada pengerasan. Nah, di samping rumah saya itu yang berbatasan dengan kebun warga yang ditanami karet, itu terdapat satu pohon karet tua. Besarnya itu kira-kira 1 drum lah besarnya. Dan disitulah tempat Wak John didatangi oleh sosok pria yang berbaju putih itu. Pengalaman kedua juga dialami oleh Wak John, itu ketika dia mau menyelesaikan kamar mandi yang berada di belakang. Pada waktu itu Wak John kebelet mau buang air kecil. Namun karena kamar mandinya belum jadi Wak John tersebut buang air kecil di sekitar pohon besar itu. Dan pada malam harinya dia didatangi lagi oleh sosok pria yang memakai baju putih itu dan memarahinya mengapa dia mengotori tempat tinggalnya. Di sini Wak John meminta maaf kepada sosok pria itu, dan pada keesokan harinya dia mengalami sakit, ya seperti demam lah, selama 2 hari. Selanjutnya tidak ada kejadian mistis yang dialami Wak John dan tukang yang menyelesaikan rumah saya. Nah, pada tahun 2020, tepatnya bulan April, saya dan keluarga saya menempati rumah baru ini. Dan tidak ada kejadian yang mistis yang dialami ketika awal-awal menunggu rumah ini. Namun dalam beberapa minggu muncullah kejadian-kejadian yang menurut saya sih agak aneh sih. Karena kebanyakan kejadian ini terjadi pada malam hari. Pada minggu pertama sekitar pukul 2 dini hari, sering ada yang mengetuk
trali pintu sebanyak 3 kali. Namun ketika dilihat itu tidak ada yang mengetok, dan itu terjadi berulang kali. Gangguan kedua yang kami alami, nah pada waktu itu di depan rumah saya tuh masih ada gudang yang digunakan untuk menaruh material seperti semen dan peralatan-peralatan tukang lainnya masih berada di depan gudangnya. Nah pada malam itu, tepatnya masih tengah malam, itu seng yang digunakan untuk atap itu sering berbunyi sendiri, dan itu terjadi setiap malam. Gangguan selanjutnya yaitu yang terjadi pada belakang rumah. Itu kan rumah saya ini masih menggunakan sumur manual yang ditimbang melalui kerekan seperti ini. Nah pada tengah-tengah malam terkadang kerekan itu berbunyi sendiri seperti ada orang yang menimba. Gangguan selanjutnya itu terjadi di samping rumah, tempatnya di tanah warga yang saya bilang tadi masih banyak pohon-pohon besar seperti karet dan lain sebagainya. Itu sering terdengar adanya pohon tumbang atau pohon roboh. Namun ketika dicek pada pagi harinya, itu pohon tersebut tidak ada yang patah atau tumbang. Dan juga pada malam-malam tertentu itu tercium bau bunga melati di sekitar rumah. Padahal di sekitar rumah ini tidak ada tetangga yang menanam bunga melati. Namun bunga melati ini sering tercium sangat wangi di sekitar rumah. Nah ada satu kejadian juga ketika teman-teman saya yang berkunjung ke rumah ini. Pada waktu dia memarkirkan motor di depan rumah ini, mereka berkunjung pada malam hari ya. Mereka, terutama si suami, dia melihat ada sepasang bola mata yang berwarna merah. Ini ada di sekitar rumah, tepatnya di samping rumah, di tempat tanah yang masih dalam hutan ini. Dia melihat sepasang bola mata warna merah ini semakin lama semakin mendekat, namun lama-kelamaan menjauh. Nah pada malam itu dia tidak menceritakan kepada saya, dan diceritakannya kepada saya keesokan harinya. Oke teman-teman, mungkin itulah pengalaman saya ketika menempati rumah baru ini. Semoga memberikan pelajaran kepada teman-teman sekalian bahwa di dunia ini kita tidak hidup sendirian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.